Halo rekan-rekan, selamat bergabung di sesi pertama ini, di mana kita akan membuat sebuah dokumen di Microsoft Word. Mungkin di sini ada yang sering mendengar atau tidak familiar dengan kata Microsoft Word ini, karena memang ini aplikasi yang sering kita gunakan, baik di kehidupan sehari-hari, di perkantoran, atau di perbisnisan. Beberapa alasan kenapa sih aplikasi ini sangat penting digunakan. Yang pertama, itu sebagai komunikasi berbisnis. Mungkin kita sering menggunakan atau membuat sebuah proposal, laporan, surat, dan itu dijadikan sebuah komunikasi dalam bidang perbisnisan. Yang kedua, di pendidikan, banyak dosen, guru, pelajar, mahasiswa menggunakan tugas-tugas dan pengerjaan laporan-laporan lainnya itu menggunakan Microsoft Word gitu. Nah, sekarang kita akan mengupdate ilmu kita atau kita akan menambah ilmu kita di dalam bidang Microsoft Word sendiri yang semoga nantinya itu akan menjadi bekal rekan-rekan di dunia pendidikan atau di dunia pekerjaan ini untuk membuat sebuah dokumen atau meningkatkan skill kita untuk pengerjaan profesi dan kehidupan sehari lainnya. Oke, sebelum kita memulai materi lebih jauh lagi, di sini mungkin kita akan membahas kelas mengenai history mengenai Microsoft Word ini. Jadi bisa kita lihat foto di sini. Ini Bill Gates jadi penemu dari Microsoft Word sendiri. Jadi gimana sih awal mulanya? Itu dikembangkan oleh Microsoft Corporation. Awal mulanya itu pada tahun 1983 untuk komputer berbasis DOS dengan nama Multitools Word. Ini adalah produk pertama dalam apa yang menjadi rangkaian aplikasi produktivitas. Microsoft Office versi awal Word itu tidak sepopuler saat ini karena memiliki fitur yang terbatas. Jadi kenapa untuk Microsoft Word sendiri selalu ada perbaharuan-perbaharuan di setiap tahunnya. Misalnya ada Microsoft Word tahun 2019, mungkin yang terbaru saat ini tahun 2021 karena dari tahun ke tahun itu akan ada perubahan atau updatean-updatean yang lebih canggih lagi. Untuk sesi kali ini, kita akan mulai membahas mengenai pengetahuan dasar dan format dokumen. Jadi, mungkin kita mulai saja dengan komponen hardware dan software yang ada di komputer. Jadi, ketika kita menggunakan komputer, sebenarnya ada dua komponen yang bisa kita gunakan. Yang pertama, ada komponen hardware. Jadi, hardware itu adalah segala komponen fisik atau perangkat keras yang dapat dilihat, disentuh, dan fisik dapat dalam komputer atau perangkat elektronik lainnya. Sedangkan software itu sekelompok perintah, program, dan data yang digunakan untuk mengontrol perangkat keras dan menjalankan berbagai tugas komputer. Mungkin sederhananya, ketika kita melihat software, itu bisa dalam bentuk aplikasi. Jadi di setiap data yang tidak bisa kita sentuh secara fisik atau bisa terlihat seperti aplikasi, itu yang dinamakan dengan software. Oke, kita sekarang akan membahas mengenai pengenalan menu di Microsoft Word. Yang pertama, kita akan menjalankan terlebih dahulu program Microsoft Word sendiri, di mana kita bisa menekan tombol Start di pojok kiri, kemudian nanti akan tampilan Windows, itu pilih program Microsoft Office, kemudian pilih Microsoft Office Word. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ketika kita klik satu kali, itu kita hanya menandai saja, jadi kita harus mengklik dua kali. Tuh. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian, sebenarnya ada cara kedua juga. Cara kedua yaitu kita search program di sini. Jadi dari tombol Windows itu nanti akan tampil search program seperti ini. Kita klik saja di sini, kita klik ketikkan langsung Microsoft Word. Nanti tampilannya akan langsung ada sebuah aplikasi. Kita langsung klik dua kali, nanti tampilannya sama akan kayak seperti ini. Yang pertama, itu ada quick access, di mana quick access ini akan mempercepat kerja kita, di mana ada undo, redo, kemudian save. Ada tab menu. Tab menu ini yang paling penting di dalam sebuah Microsoft Word sendiri. Nanti kita akan bahas di sesi-sesi berikutnya. Jadi untuk sesi hari ini, sesi kali ini, kita akan fokus di menu home. Gitu. Kemudian, kenapa sih harus kita pisah-pisahkan dari tools-tools ini digabung-gabungkan dari insert, kemudian design, karena akan memudahkan kita untuk memanajemen atau mencari sebuah tools-nya. Nah, kemudian di sini ada rules atau mistar. Itu fungsinya untuk menandai awal mula kita akan membuat sebuah lembar kerjanya. Di sini ada area dokumen,
Kemudian di setiap tab menu itu pasti punya ribbon-nya sendiri, dan nanti di setiap ribbon juga punya fitur-fiturnya. Jadi kita kelompok-kelompokan lagi gitu. Karena kenapa? Karena kebayang kalau misalnya tools ini kita letakkan semua ada di sini. Jadi kita akan kesulitan untuk mencarinya karena memang banyak gitu. Jadi cara untuk mengorganisasikannya, kita bentuk dulu tab home-nya. Dari tab home gitu ada tools fitur-fiturnya sendiri, dimulai dari seperti ini, clipboard, paste, paragraph, style. Baik, di sini kita sudah membuka lembar kerja Microsoft Word-nya sendiri. Ada berbagai fitur yang harus kita ketahui, dimulai dari Quick Access. Quick Access itu ada di sini. Fungsinya sendiri untuk mempermudah pengguna mengakses perintah yang sering digunakan, contohnya seperti save, undo, redo, dan yang lainnya gitu. Yang kedua, di bawah Quick Access, nah ini ada tab menu. Fungsi dari tab menu sendiri adalah kumpulan menu yang sering sekali digunakan atau ini mempunyai fungsi penting di dalam Microsoft Word sendiri. Jadi nanti di setiap tab menu ini mempunyai ikonnya masing-masing juga. Nah, ini kita sebut dengan ribbon. Gitu. Ribbon ini isi dari tab menunya sendiri, kumpulan icon yang mewakili berbagai fungsi yang spesifik secara tertentu. Namun, di sini juga kita bagi-bagi menjadi fitur. Jadi, ada fitur clipboard, font, paragraf. Tujuannya apa? Ketika kita mengetahui tab menu, kemudian ribbon, fitur, itu akan mempermudah kita menemukan sebuah tools. Jadi kebayang ketika tools ini kita simpan semuanya ada di depan, gitu. Itu akan sulit kita menemukan sebuah tools-nya. Nah, kenapa home ini ada di depan? Karena home ini yang memang sering digunakan, dimulai dari font-nya, kemudian jenis hurufnya, ukuran hurufnya, warna hurufnya, kemudian mungkin secara sekilas gambaran dari menu sendiri yang akan kita kupas nanti di sesi berikutnya. Di sini ada insert. Insert ini fungsinya untuk memasukkan sebuah database. Database apa saja? Bisa berupa gambar, aplikasi, lembar kerja, kemudian smart art, icon, apapun yang merupakan database, kita masukkannya melalui insert. Yang ketiga, itu ada draw. Draw sendiri fungsinya untuk mengatur objek hasil pembuatan, atau bisa juga kita membuat suatu objek menggunakan pens yang tersedia di sini. Selanjutnya di sini ada design. Desain ini fungsinya untuk mengatur sebuah lembar kerja. Bisa kita gunakan sebagai template dari teksnya, atau mungkin warnanya. Jadi memperindah tampilan lembar kerja yang akan kita buat. Next itu ada layout. Layout itu pengaturan untuk mengatur tampilan pada sebuah dokumennya. Ada references, biasanya ini digunakan untuk pembukuan. Dimulai dari daftar isinya seperti apa, kemudian kita buat daftar isi khusus untuk gambar, atau kita ingin memasukkan sebuah sumber data atau teori. Daftar pustakanya kita gunakannya di references. Kemudian di sini ada my list. My list ini fungsinya untuk membuat informasi dan gambaran dari sebuah produk atau karya yang akan kita buat. Kayak membuat surat undangan, kemudian dokumen yang secara lebih cepat gitu. Ada juga di sini review. Review ini fungsinya untuk membuka informasi dan gambaran. Review ini biasanya setelah finishing membuat data. Gitu. Biasanya kita spelling grammar-nya, apakah kita cross check apakah ada yang salah. Kemudian di sini ada menu read aloud juga, bagaimana cara pengucapannya. Tapi memang harus ada koneksi internet juga gitu ketika kita ingin menggunakan spelling grammar, read aloud. Ada juga di sini next comment, itu fungsinya untuk memberikan komentar pada sebuah data. Kemudian di sini juga ada view. View ini untuk melihat tampilan secara ada read aloud, ada read mode, ada web layout. Nah, tampilannya akan beda-beda. Ada juga developer. Developer ini sebenarnya Microsoft Word tingkat mahir karena di sini berupa pemrograman yang akan kita pakai nantinya. Akan ada rumus-rumus yang harus kita ketahui juga. Kemudian help ini fungsinya untuk pengaturan. Ada Grammarly, ini salah satu aplikasi, contoh aplikasi yang saya gunakan, aplikasi tambahan. Jadi nanti aplikasinya sendiri itu fungsinya untuk mengecek grammar gitu.